Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi masih kaitan dengan morfologi sungai, guys ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu sungai, di mana sungai merupakan bagian perairan yang ada di permukaan bumi, bahwa di bumi kita itu mayoritas sebenarnya terdiri dari air, guys ya. Tapi air yang banyak yang ada di bumi ini kebanyakan bentuknya berupa air laut ya, yang notabene air laut tidak bisa kita manfaatkan secara luas untuk konsumsi dan lain sebagainya. Sedangkan air tawar yang ada di permukaan bumi, di sungai danau ya, itu jumlahnya sangat sedikit, sehingga menjadi konsen kita sebagai penyelenggara angkutan sungai dan danau itu untuk mempertahankan kelestarian daripada air tawar yang ada di sungai dan danau. Kemudian sungai mengalir di permukaan bumi itu membentuk pola-pola ya, pola-pola pengaliran. Ada 10 pola pengaliran ya. Apa saja, guys? Masih ingat? Halo? Halo? Ini tidur semua atau apa nih? Halo, guys? Siapa? Pola pengaliran air sungai itu apa saja? Satu pola dendritik, Pak. Oke, dendritik, Pola aliran rektangular. rektangular. Terus Pola aliran trelis, Pak. trelis. Terus Pola aliran radial. radial. Radial ada 2 ya. Radial sentripetal sama radial sentrifugal. Terus apa lagi? Pola aliran paralel, Pak. Paralel. Apa lagi? Jadi untuk yang ini masuk ke dalam golongan paralel. Saya lanjutkan ya materinya. Kemudian guys, selain membentuk pola pengaliran, aliran-aliran sungai yang melewati sebuah daerah atau wilayah pengaliran, atau kita mengenalnya dengan DPS ya, sudah saya jelaskan, DPS, daerah pengaliran sungai ya, adalah satu kesatuan wilayah yang mana ya, air hujan itu turun pada daerah tersebut kemudian dialirkan melalui sungai yang ada di wilayah itu, daerah pengaliran sungai ya. Daerah pengaliran sungai ini ternyata memiliki berbagai macam bentuk, guys. Kalau dilihat dari bentuknya, maka kita bisa membagi menjadi 4 golongan atau 4 jenis bentuk daerah pengaliran sungai. Bentuk yang pertama yaitu bentuk atau tipe bulu burung. Kenapa dinamakan bulu burung? Karena bentuknya mirip seperti bulu burung. Ya. Jadi seperti ini. Ini garis pantainya ya. Kemudian ini ada jaringan pengaliran sungai, pola pengaliran sungai. Seperti ini. Anak-anak sungainya di samping kanan kiri. Kemudian daerahnya memanjang seperti ini. Sehingga kalau dilihat tipe atau bentuk bulu burung ini itu bentuknya memanjang ya, bentuknya memanjang seperti bentuk bulu burung. Karakteristik daripada tipe bulu burung ini adalah di mana anak-anak sungai di kanan kiri sungai utamanya itu mengalir menuju ke sungai utama. Debitnya kecil. Kemudian ketika banjir
itu berlangsung cukup lama sehingga dia membentuk sudut yang lancip seperti tadi ya. Pertemuan antara anak sungainya dengan induk sungainya lancip ya. Kalau induk sungai namanya apa kemarin, guys? Namanya main river ya. Main river kalau induk sungai. Anaknya namanya tributary. Tributary. Kemudian anak sungai tributary namanya influence. Ya, ini mengingatkan materi yang kemarin. Itu bentuk bulu burung ya. Jadi memang seperti bulu burung. Kemudian yang kedua adalah tipe radial. Radial seperti yang saya sampaikan di awal itu clue-nya adalah roda ya, radial, roda bulat ya, bulat. Jadi bentuk radial itu polanya menyebar ya. Polanya menyebar seperti ini, menyebar ke kanan dan ke kiri sehingga simetris kanan dan kiri. Dan ketika ditelusuri daerah pengaliran dia membentuk bulat ya, membulat. Bentuknya membulat. Sehingga seperti lingkaran, ya seperti roda, sehingga dinamakan radial. Bentuk daerah pengaliran sungainya itu seperti kipas, ya kipas yang membulat seperti itu ya. Anak-anak sungainya berkonsentrasi bertemu di satu titik secara radial. Jadi bentuknya melingkar seperti ini. Karena distribusi jalur-jalur airnya itu menyebar ke kanan dan ke kiri. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe paralel. Di mana bentuk ini itu terjadi karena aliran utamanya, main rivernya bercabang. Ya, bercabang. Jadi main rivernya bercabang. Sini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kemudian ada anak-anak sungainya, tributary maupun influent. Sehingga kalau digambarkan pola daerah pengaliran sungainya, bentuk daerah pengaliran sungainya itu seperti ini ya. Jadi ada seperti dua bentuk yang simetris kanan dan kiri ya, sehingga membentuk sebuah area yang sungainya ini sejajar paralel antara satu dengan yang lain, terpisah seperti ini. Ya, jadi bentuknya seperti ini, seperti bentuk love gitu ya. Nah, karena ada percabangan main river. Kemudian bentuk yang keempat adalah bentuk kompleks. Bentuk kompleks merupakan bentuk daerah pengaliran sungai yang terdiri dari beberapa bentuk pengaliran yang sebelumnya. Contoh misalnya gabungan antara bentuk bulu burung dan radial ya. Misalnya yang ini bentuknya bulu burung seperti ini. Sedangkan yang ini itu melebar. Sehingga kompleks bentuknya, yang ini bulu burung, yang ini melebar radial. Nah, bisa seperti ini. Ya. Jadi ini terjadi karena ada perbedaan batuan antara daerah pengaliran sungai tersebut. Jadi di sebagian batuannya berbeda, di sebagian lagi batuannya berbeda, sehingga membuat polanya berbeda. Ini yang namanya kompleks ya, atau kombinasi antara beberapa bentuk ya, baik bulu burung kombinasi dengan radial, atau radial kombinasi dengan paralel, atau bulu burung berkombinasi dengan paralel, atau ketiga-tiganya bisa bergabung menjadi satu, tergantung daripada kondisi batuannya. Itu bentuk daerah pengaliran sungainya, guys. Ini contoh untuk bentuk daerah pengaliran sungai, guys. Ini peta
Satelit ya. Nah, seperti ini. Ini contohnya misalnya ada sungai mengalir di sini ya. Sungainya nih. Ya, kalau dibuat bentuk daerah pengalirnya seperti ini, guys. Nah, kalau bentuknya seperti ini masuk ke dalam kategori apa? Bentuk apa, guys? Tadi deh. Halo? Bulu burung, Pak. Ya, bulu bulu burung, Pak. burung, bulu burung. Bulu burung, Pak. Nah, karena mirip dengan bulu burung ya, secara kasat mata seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, kalau kita melihat sungai secara keseluruhan memanjang ya, misalnya kita lihat melalui peta. Sungai itu kan diawali dari dataran yang tinggi sebagai tempat sumber airnya ya, misalkan dataran tingginya di sini. Entah itu pegunungan atau danau ya. Kemudian dia mengalir menuju ke muara sungai. Pada awalnya dia kebanyakan lurus, semakin membelok. Seperti ini misalnya. Ya, ini misalnya bentuk sungainya seperti itu pengalirannya. Nah, kalau kita bagi jalur sungai itu menjadi bagian-bagian segmentasi alur sungai, maka segmentasi alur sungai itu bisa terbagi menjadi 3 bagian, guys. Yang pertama adalah bagian hulu, ya. Yang kedua adalah bagian tengah, dan yang ketiga adalah bagian hilir. Di manakah hulu? Yang hulu itu adalah yang berada dekat dengan sumber airnya. Ya, jadi sini. Ini bagian hulu. Ini misalkan bagian hulu ini. Ini bagian hulu. Kemudian ini bagian tengah. Saya batasi ya. Ini bagian tengah misalnya. Ini tengah. Dan ini bagian hilir. Dan air mengalir dari hulu ke hilir, ya. Dari hulu ke hilir. Kalau kita di Palembang, guys ya, di Palembang itu kalau kalian tahu kan ada seberang hulu, ada seberang hilir gitu ya. Itu sejatinya tidak pas diterapkan karena seberang hulu itu kan daerah seberang sini ya, daerah Pelaju, Kertapati itu seberang hulu ya. Seberang hilir itu daerah kota di sana ya, hilir barat dan lain sebagainya. Jadi kalau di Palembang hulu dan hilir itu dibatasi oleh Sungai Musi ya, dibatasi oleh Sungai Musi. Padahal sebenarnya hulu dan hilir itu merupakan segmentasi sungai, guys. Jadi hulu itu di bagian atasnya ya, sumber airnya. Kemudian hilir itu bagian yang dekat dengan muara ya. Dan akhirnya istilah hulu dan hilir jadi istilah di Palembang ketika orang mondar dan mandir ya. Kulur kilir gitu ya. Jadi kulur kilir ya asal katanya hulu dan hilir. Kulur kilir itu ke hulu dan ke hilir ya. Jadi kecamatan Pak di sini Pak. Iya kan. Jadi kata orang Palembang, orang kalau mondar mandir bolak-balik itu kan kulur kilir kan. Jadi ke hulu dan ke hilir kan. Spellingnya susah, ke hulu susah ya. Ya sudah, singkat aja kulur ya. Ke hilir sudah susah gitu kan. Ya udah kilir ya. Jadi kulur dan kilir ya. Mondar mandir. Itu orang Palembang menyebutnya seperti itu. Sebenarnya pembagian itu kurang tepat ya, kurang tepat. Kalau kita bicara sungai, maka hulu itu harusnya ada di bagian atas ya, yang dekat dengan sumber airnya. Kemudian hilir itu dekat dengan muara sungainya, seperti itu ya. Oke, kita cek apa sih perbedaan karakteristik antara 3 segmentasi ini, hulu, tengah, dan hilir.
Kita cek bagian hulu. Ini bagian hulu. Di bagian hulu guys, yang kita tahu bahwa kalau di bagian hulu itu adalah letaknya di dataran tinggi, di mana sumber air berasal. Otomatis kalau dataran tinggi, karakteristiknya adalah slope-nya besar ya, nilai slope-nya besar, kemiringannya besar. Makanya kalau kita lihat sungai-sungai yang ada di dataran tinggi ya, di dekat dengan pegunungan, itu pasti aliran airnya deras. Aliran airnya tinggi. Kenapa? Karena memang beda tingginya atau slope-nya atau kemiringannya besar. Ya, kemiringannya besar sehingga dia mengalir dengan kecepatan yang lebih tinggi. Resiko kecepatan air yang tinggi itu adalah terjadinya erosi, guys. Sekali lagi, pengaruh atau dampak dari kecepatan air yang tinggi kemudian mengenai material pembentuk sungai, maka dia berpotensi untuk terjadi erosi. Karena kecepatan air yang tinggi itu bisa mengangkat material yang ada di sungai, kemudian material itu dibawa oleh aliran air, dia terjadi erosi. Kemudian bagaimana dengan yang ada di tengah? Sebelum kita bahas yang ada di tengah, kita lompat yang ada di hilir. Yang ada di hilir itu dekat dengan laut, itu kebalikan daripada yang ada di hulu. Kalau yang di hulu kemiringannya curam, kalau yang di hilir kemiringannya landai. Ya, lebih landai. Sehingga karakteristik kecepatannya itu lebih rendah dibandingkan dengan yang di bagian hulu. Lebih rendah. Lebih rendah. Karena kecepatan airnya rendah, material-material hasil erosi yang ada di bagian hulu dan kemudian juga ada di bagian tengah, itu akan mengendap di sungai. Karena kecepatan air tidak mampu mengangkat material ini lagi. Sehingga dia mengendap dan terjadilah endapan. Sehingga nanti kalau di bagian hilir, kita akan sering melihat endapan-endapan yang ada di sungai. Ya. Ada pendangkalan dan endapan-endapan yang ada. Itu terjadi di bagian hilir. Kemudian di bagian tengah merupakan peralihan antara hulu dan hilir. Sebagian terjadi erosi dan sebagian terjadi endapan. Yang dekat dengan hulu terjadi erosi, yang dekat dengan hilir terjadi pengendapan. Dan ada juga bagian yang stabil. Di sini stabil. Di bagian tengah ya. Yang tidak dipengaruhi oleh erosi dan tidak dipengaruhi oleh pengendapan. Karena slope-nya relatif lebih aman ya, tidak terlalu curam dan tidak juga terlalu landai. Kita lihat perbedaan karakteristiknya secara detail ya. Di bagian hulu merupakan segmen alur sungai, bagian alur sungai yang melewati pegunungan dan perbukitan, dataran tinggi, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kedua, sumber erosi. Karena kecepatan tinggi, maka arus air itu bisa mengangkat material yang ada di sungai, kemudian terjadilah erosi. Alur sungai di bagian hulu mempunyai lembah yang curam, sehingga sering kita temui terjunan ya, atau jeram, air terjun atau jeram seperti yang ada di latar belakang saya ya, air terjun. Kenapa? Karena ada perbedaan tinggi tadi, perbedaan tinggi yang sangat signifikan sehingga air harus meluncur ke bawah menjadi air terjun ya, air terjun. Kemudian bentuk penampang melintangnya itu bentuknya menyerupai huruf V. Ya, jadi kalau hulu seperti ini. Ya. Ini airnya, ya. Menyerupai huruf V. Kenapa? Karena banyak lembah ya, lembah-lembah seperti ini. Di lembah. Kemudian batuannya keras ya. Kecepatannya tinggi.
Penampang melintangnya kalau kita bedah ya, sungai di bagian hulu itu bentuknya V. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah penampangnya, material pembentuk alur sungainya itu terdiri dari material-material yang keras seperti batu, kerikil, tanah keras ya, cadas seperti itu. Karena kalau tidak keras maka dia akan mudah terbawa oleh arus air yang tinggi. Ya, kalau kita pergi ke pegunungan ya, ke dataran tinggi, sungai-sungai yang ada di sana, maka kita akan banyak temui batu-batuan yang ada di sungai. Tapi kalau kita ke bagian hilir, tidak akan mudah untuk menemukan batuannya, sulit untuk menemukan batuan. Kemudian mempunyai kecepatan aliran yang lebih besar tentu saja. Tadi sudah saya sampaikan, karena kemiringannya lebih curam maka dia dampaknya adalah kecepatannya besar. Kemudian bentuk penampang memanjangnya tidak beraturan. Jadi kalau memanjangnya ya, dasarnya itu tidak beraturan. Ada seperti ini, kerikil ya, kemudian naik lagi seperti ini. Nah, ini adalah airnya. Ini adalah bentuk penampang memanjangnya seperti ini. Tidak beraturan. Kenapa? Karena materialnya keras. Ada batu, ada kerikil gitu seperti itu. Itu karakteristik yang ada di bagian hulu. Kemudian bagaimana di bagian hilir? Kita lompatin dulu yang bagian tengah. Ini kebalikan daripada bagian hulu ya. Bertolak belakang. Kalau di bagian hulu melalui pegunungan dan dataran tinggi, kalau di bagian hilir melalui dataran rendah. Relatif flat ya, relatif datar permukaan tanahnya, areanya datar. Terbentuk dari endapan pasir ya, lumpur, ada endapan organik. Organik itu berarti tumbuh-tumbuhan ya, vegetasi, kemudian endapan-endapan yang lain. Kemudian alur sungainya berbelok-belok. Kenapa berbelok-belok? Karena air kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Supaya air tetap mengalir, maka air akan mencari tempat-tempat yang lebih rendah dibandingkan dengan tempatnya yang sebelumnya gitu kan. Sehingga maka dia akan mencari tempat yang lebih rendah dengan membelok-belokkan arah pengalirannya, itu mencari tempat yang lebih rendah. Makanya kalau kita lihat di bagian hilir itu sudah mulai berbelok-belok ya. Di sini ini udah mulai berbelok-belok. Ini ciri alur sungai yang sudah memasuki bagian hilir ya, sudah berbelok-belok. Kemudian karakteristik selanjutnya memiliki kemiringan dasar yang landai sehingga kecepatannya lambat. Kemudian terjadi pengendapan di bagian hilir ya. Kenapa? Sudah saya sampaikan bahwa karena kecepatan airnya melambat, kecepatan air itu tidak mampu lagi membawa sedimentasi sehingga dia akan mengendap di dasar saluran. Kemudian terjadi dataran floodplain atau dataran banjir. Kenapa? Karena pada daerah hilir ini itu sering terjadi banjir, guys. Sering terjadi banjir. Karena walaupun hujan itu datangnya dari hulu atau bagian tengah, maka dia berdampak pula pada bagian hilir. Semua berkumpul di bagian hilir sebelum memasuki laut ya, sebelum memasuki laut. Dampak banjir itu akan semakin luas ketika permukaan air lautnya sudah tinggi, sehingga air yang datang dari sungai tidak bisa langsung masuk ke air laut. Dia akan bertemu dengan air laut, sehingga dia akan seperti bertemu dengan bendungan, ya. Dia akan meninggi ke belakang, sehingga terjadilah banjir. Daerah banjir itu namanya floodplain. Makanya kalau kita lihat di daerah hilir,
Sungai-sungai itu karakteristiknya kanan kirinya itu seperti rawa-rawa. Ya, rawa-rawa. Jadi ada air menggenang di sisi sebelah sungainya, rawa-rawa. Nah, ini akan menjadi banjir ketika debit air yang datang dari hulu maupun dari tengah semakin besar. Kemudian bertemu dengan air laut tidak mampu bercampur ke sana, kemudian dia menjadi dataran banjir atau flood plain, ya, sebagai contoh seperti itu. Kemudian di bagian tengah ini merupakan daerah peralihan yang sudah saya sampaikan antara bagian hulu dan bagian hilir, sehingga karakteristiknya ya peralihan, ya, setengah-setengah. Kemiringannya lebih landai dibandingkan dengan bagian hulu, kecepatannya juga rata-rata, bentuk penampangnya adalah oke, guys, untuk yang bagian hilir bentuk penampangnya U, ya, seperti ini. Ya. Ya, kebanyakan seperti ini, guys. Kalau yang di bagian hilir. Kalau yang di bagian tengah, dia peralihan antara V dan U. Nah, seperti ini. Jadi peralihan, ya. Ini V, ini U gitu, ya. Dan ini peralihan. Seperti ini. Dan terjadi keseimbangan antara erosi dan pengendapan. Ada segmen yang terjadi erosi, ada juga segmen yang terjadi pengendapan. Yang dekat dengan hulu terjadi erosi, yang dekat dengan hilir itu juga terjadi pengendapan. Ini karakteristik daripada segmentasi atau bagian-bagian daripada sungai, guys. Di bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Ini bentuk-bentuknya, guys. Ya, ini bagian hulu, ya, seperti ini. Jadi membentuk huruf V, ya, karena ada ngarai-ngarai gitu, ya, ngarai-ngarai. Kemudian di bawahnya adalah sungai, bentuk V. Kemudian untuk yang di bagian hilir bentuknya U seperti ini, ya. Bagian tengah itu peralihan, ya, peralihan. Itu bentuk untuk penampang sungai yang di bagian hulu, hilir, dan di bagian tengah. Oke, guys, saya lanjutkan. Kalian sebagai seorang ahli bidang ASDP, ya, penyelenggara transportasi bidang ASDP, sudah belajar mengenai gambar teknis gitu, ya, gambar teknik, itu harus mampu menggambar sketsa pola alur sungai, guys, ya, pola alur sungai. Bagaimana caranya? Kita lihat, ya. Contoh, ini bagian hulu. Bagian hulu, ya. Ini sungainya, ya. Kalau dipotong, maka penampangnya seperti apa? Penampangnya seperti ini, guys. Membentuk huruf V, ya. Bagian hulu. Kalau bagian tengah, ya, itu kan peralihan antara bagian hulu dan bagian hilir. Jadi bentuk penampangnya itu bisa seperti ini, bisa seperti ini. Bisa ini yang dekat dengan bagian hulu bisa saja masih terjadi erosi, sedangkan di bagian yang dekat dengan hilir itu sudah terjadi pengendapan. Seperti ini. Kemudian bagian hilir. Bagian hilir ciri khasnya adalah alurnya berkelok-kelok, ya, berkelok-kelok. Kemudian banyak terjadi pengendapan, ya, banyak terjadi pengendapan di alur sungainya. Contoh seperti ini. Ini alurnya berbelok sudah, guys. Pada belokan sungai, ya, itu akan terjadi dua fenomena, guys. Kalau di belokan sungai. Yang pertama adalah fenomena erosi
pada dinding sungai bagian luar, ya. Di manakah itu? Ini adalah dinding sungai bagian luar. Air akan membentur sungai, membentur dinding sungai di bagian luar. Sehingga di sini akan terjadi erosi. Kebalikannya, bagian dalam, bagian sini, ini akan terjadi sedimentasi. Sedimentasi, ya. Di bagian luar di sini terjadi erosi karena ada benturan dari arus sungai. Arus sungai kan larinya ke sini, guys. Sini. Terus ke sini lagi, bentur ke sini kan itu. Di sini erosi, sedangkan di sini adalah pengendapan. Begitu seterusnya, ya. Apabila terjadi di belokan. Nah, kalau kita lihat penampang melintangnya, kita potong gitu seperti ini, ya. Ini penampang E ya. Ini E, ini E. Di sini kita potong. Maka akan terjadi seperti ini bentuknya. Di sini dalam, karena di sini ya, ini sini. Di sini dangkal, terjadi pengendapan. Ya, di bagian dalam daripada belokan ini terjadi pengendapan. Bagaimana dengan bentuk ini? Ini yang saya ceritakan tadi. Bisa terjadi pembentukan sedimentasi di sungai, di tengah sungai, ya. Bisa membentuk pulau-pulau kecil. Kalau alirannya melambat, kemudian kedalamannya terbatas, maka pulau-pulau kecilnya itu akan makin banyak. Contoh nih, ya, ini ada pulau kecil di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini, dan ini di sini. Kalau kita potong di sini, ya, kita lihat penampangnya D, maka bentuknya seperti ini, guys. Jadi ini sini, ya, ada air. Kemudian ada pengendapan, ada air lagi, ada endapan lagi, seperti itu. Sehingga bentuk penampangnya itu ada beberapa bagian yang terjadi pendangkalan karena akibat dari pengendapan di bagian hilir. Oke, saya lanjutkan, ya. Ini detail mengenai bagian-bagian sungai sesuai dengan segmentasi tadi, ya. Ada bagian hulu, ya. Ada bagian hilir. Ini laut, ini laut. Ya. Ini laut. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di bagian hulu itu relatif lurus, ya. Kemudian masuk bagian tengah. Nah, bagian hilir sudah mulai belok-belok. Nah, menjelang ke laut itu nanti lurus lagi kebanyakan. Ya, ada yang lurus, ya, ada yang belok-belok sih, ya. Membentuk delta. Delta ini adalah pengendapan. Ini adalah pengendapan di muara sungai, ya. Delta itu pengendapan di muara sungai. Kenapa terjadi pengendapan di muara sungai? Karena faktor hambatan pengaliran, guys. Jadi air yang mengalir mau masuk ke laut, ya, itu kan membawa sedimentasi. Kemudian air lautnya itu menghadang. Air laut kan arahnya begini, guys. Memanjang, ya. Kemudian ada ombak ke sana gitu kan. Sehingga tertahan. Karena ada tahanan itu sehingga material yang dibawa oleh air tadi, ciri air membawa material itu apa, guys? Ciri air membawa material hasil erosi itu adalah airnya itu keruh. Semakin keruh air sungainya, maka dia membawa material yang lebih banyak. Karena sejatinya air sungai itu harusnya bening, guys, ya. Bening. Kan harusnya bening tuh. Air murni kan bening. Air berwarna karena air mengandung material tertentu. Contoh, kopi, ya. Sebelum membuat kopi kan kita memasukkan airnya bening, guys. Kemudian kita masukkan serbuk kopi.
kita aduk, maka air itu akan berubah warna sesuai dengan warna kopinya. Semakin banyak kopi yang kita larutkan, maka semakin pekat warnanya. Sama juga dengan air sungai. Air sungai itu dasarnya adalah bening. Bukan putih ya. Kalau putih susu, ini beningnya, bening, dasarnya adalah bening. Karena dia ada material dampak dari erosi ya, akibat dari erosi di daerah hulu ya, maupun daerah tengah, maka air itu mengandung material sungai ya, bisa tanah, bisa pasir atau bisa apa saja, lempung ya, sehingga dia berubah warna dari bening menjadi keruh. Semakin keruh itu menandakan bahwa materialnya semakin banyak. Nah, material yang dibawa oleh air itu kemudian dihadang oleh air laut. Apa yang terjadi? Material itu akan mengendap, akan jatuh mengendap di muara sungai, maka terbentuklah endapan muara sungai namanya delta. Ya, intinya seperti itu. Ini bentuk ini ya, ini bentuk sungai-sungainya ya, seperti ini. Kemudian saya lanjutkan. Apabila kita menilik sebuah DPS atau daerah pengaliran sungai, yang mana daerah pengaliran sungai ini contohnya, itu di dalamnya ada alur-alur sungai, maka kita bisa menghitung nilai kerapatan sungai yang ada di daerah pengaliran sungai itu, guys. Analoginya begini. Seperti kita menghitung kerapatan penduduk ya. Kalian tahu mungkin kerapatan penduduk, dulu pernah belajar mungkin di SMA, di geografi atau apalah namanya ya. Jadi ada sebuah wilayah, seberapa rapat penduduk yang ada di wilayah itu bisa dihitung ya, berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada di wilayah itu. Sehingga bisa diketahui kalau di Pulau Jawa, kerapatan penduduknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Sumatera. Karena Pulau Sumatera wilayahnya luas, tetapi jumlah penduduknya sedikit. Dibandingkan dengan di Jawa, misalkan Jawa Barat. Jawa Barat itu kan provinsi yang paling padat penduduknya. Wilayahnya kecil, tetapi penduduknya banyak. Maka kepadatan penduduknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera Selatan. Analoginya begitu, guys. Begitu juga di sini, kerapatan sungai. Daerah pengaliran sungai punya wilayah, ya, punya area, punya luas. Kemudian ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Maka nilai kerapatan sungai itu bisa dicari dengan cara membagi antara total panjang sungai dan anak-anaknya yang ada di daerah pengalir sungai itu dibagi dengan luas area daerah pengaliran sungainya. Ya. Jadi kerapatan sungai disingkat dengan RD. RD itu adalah river density. RD sama dengan L total panjang sungai ini. Jadi sungai-sungai yang mengalir di daerah pengaliran itu dihitung panjangnya, guys. Dibagi dengan A, luas daerah pengaliran sungainya, ya. Ini rumus kerapatan sungai. Ya, jadi bisa seperti ini. Ini ada daerah pengaliran sungai yang sama, ya, yang sama ini dengan ini. Tapi ini jumlahnya, yang ini lebih sedikit dibandingkan dengan ini kerapatannya. Karena yang ini pengalirannya sedikit, yang ini banyak, ya, banyak. Sehingga nilai RD-nya yang ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang ini. Ya, jadi kerapatan sungai itu adalah perbandingan antara total panjang sungai dan anak-anaknya, ya.
dibagi dengan luas area daerah pengaliran sungai tersebut. Oke, ada soal latihan guys. Silahkan dicatat, kemudian dihitung daerah pengaliran sungainya, dihitung kerapatan sungainya, atau dihitung nilai RD dari sungai-sungai yang ada di Pulau Sumatera dan sungai-sungai yang ada di Kalimantan. Di Sumatera ada Sungai Asahan, ya, Sungai Kampar, Sungai Asahan di Riau, Kampar di Riau, Batanghari di Jambi, Musi di Palembang, Sungai Seputih di Lampung. Kemudian Kalimantan ada Barito di Kalimantan Selatan, Kapuas Besar di Kalimantan Tengah, dan Mahakam ada di Kalimantan Timur. Luas daerah pengaliran sungai ini, kemudian panjang sungainya ini. Hitung river density-nya guys. Ya, semuanya mencatat di catatan ya, dibikin tabel. Kemudian setelah selesai difoto hasil perhitungannya, kemudian dikirim ke